Naila tumbuh dalam keluarga kaya raya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, memiliki sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di berbagai bidang. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi pewaris utama perusahaan, tetapi setelah ayahnya meninggal, perusahaan itu diambil alih oleh pamannya, yang menganggap Naila terlalu muda untuk memimpin. Alih-alih bertarung demi posisi, Naila memilih menjalani hidup sederhana. Ia memutuskan untuk bekerja di perusahaan kecil, tanpa memberitahu siapapun tentang latar belakangnya. Saat itulah ia bertemu dengan Reza, seorang pria pekerja keras yang penuh ambisi. Reza berasal dari keluarga sederhana dan bercita-cita tinggi. Ia selalu ingin menjadi orang sukses, mengangkat derajat keluarganya, dan menunjukkan bahwa ia bisa berdiri di puncak. Ketika bertemu Naila, ia mengira gadis itu hanyalah wanita biasa, seorang pegawai biasa yang mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Mereka jatuh cinta, atau setidaknya, Naila berpikir demikian. Mereka menikah secara sederhana, tanpa pesta mewah atau acara besar. Naila ingin menjalani kehidupan yang normal, jauh dari hingar-bingar dunia bisnis keluarganya. Namun, sejak awal, keluarga Reza tidak pernah benar-benar menerimanya. Ibu mertuanya, Burina, adalah wanita yang penuh ambisi. Ia menganggap menantunya terlalu biasa dan tidak cukup pantas untuk anaknya. Setiap kali ada kesempatan, ia selalu meremehkan Naila. "Kamu ini bekerja sebagai apa, Naila? Pasti gajinya kecil, kan? Reza harus bekerja keras sendirian untuk menghidupi rumah tangga," ucap Burina suatu hari dengan nada sinis. Naila hanya tersenyum. Ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ia telah memilih kehidupan ini, dan ia siap menghadapi semuanya. Awalnya, pernikahan mereka berjalan baik. Namun, semakin Reza naik jabatan, semakin ia berubah. Ia mulai merasa bahwa Naila tidak sepadan dengannya. Ia ingin berada di lingkungan yang lebih berkelas, bersama orang-orang sukses lainnya. Ketika promosi besar akhirnya datang, itulah saat segalanya berubah. Reza melihat kesempatan untuk memulai hidup baru. Tanpa Naila, seiring waktu, hubungan Naila dan Reza semakin renggang. Promosi yang diterima Reza membuatnya semakin sibuk, dan ia mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, rapat dengan klien, acara perusahaan, atau sekadar makan malam dengan rekan kerja. Awalnya, Naila tidak mempermasalahkan hal itu. Ia tahu suaminya adalah pria ambisius, dan ia ingin mendukungnya. Namun, lambat laun, Reza mulai berubah. Ia tak lagi memperlakukan Naila dengan kasih sayang seperti dulu. Tatapan hangatnya berubah dingin, dan obrolan mereka semakin jarang. Puncaknya terjadi saat sebuah acara perusahaan diadakan di hotel mewah. Seperti biasa, Naila tidak ikut, karena ia tahu Reza enggan membawanya ke acara semacam itu. Namun, ketika ia melihat foto-foto acara yang diunggah di media sosial, hatinya terasa mencelos. Di sana, Reza tampak begitu mesra dengan seorang wanita bernama Karin, rekan kerjanya yang berasal dari keluarga terpandang. Foto-foto itu tersebar luas, dan gosip pun mulai beredar. Banyak yang mengatakan bahwa Karin adalah pasangan yang lebih pantas untuk Reza dibandingkan Naila. Ketika Naila mencoba membicarakannya, Reza hanya tertawa kecil. "Kamu terlalu berlebihan, Naila. Karin itu hanya teman kerja," katanya dengan nada meremehkan. Namun, sejak saat itu, Reza semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Telepon dan pesannya semakin jarang dibalas. Naila mulai merasa bahwa ia bukan lagi bagian dari kehidupan suaminya. Di sisi lain, Burina melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia selalu menganggap Naila sebagai beban bagi Reza, dan sekarang, dengan kedudukan tinggi yang dipegang putranya, ia semakin lantang mendorong Reza untuk berpisah. "Lihatlah dirimu, Reza. Kamu sudah menjadi direktur sekarang. Kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik, lebih berkelas. Karin itu cocok untukmu. Dia dari keluarga terpandang, bukan seperti Naila yang tidak punya apa-apa." Reza mulai berpikir. Selama ini, ia memang merasa Naila tidak bisa membawanya naik lebih tinggi. Ia mencintainya, atau mungkin, ia hanya pernah mencintainya. Tapi sekarang, dengan status barunya, ia butuh seseorang yang bisa membawanya ke level berikutnya. Dan akhirnya, keputusan itu pun diambil. Suatu malam, Reza pulang dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi. Ia mengajukan surat cerai, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Aku rasa ini yang terbaik untuk kita. Aku ingin melangkah maju, dan kurasa kamu tidak bisa mengimbangiku lagi." Naila menatapnya lama,
mencoba mencari sisa-sisa pria yang dulu ia cintai. Tapi yang ada di depannya kini hanyalah seseorang yang telah dibutakan oleh ambisi. Dengan suara tenang, ia hanya menjawab, "Baik," tanpa air mata, tanpa perlawanan. Yang tidak diketahui oleh Reza dan keluarganya adalah bahwa Naila bukanlah wanita biasa. Ia bukan hanya seorang istri yang ditinggalkan. Ia adalah pewaris sah dari salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Dan tak lama lagi, mereka akan mengetahuinya. Sejak perceraian mereka, Reza merasa lebih bebas. Tanpa Naila di sisinya, ia bisa lebih fokus pada karirnya dan menikmati hidup di kalangan elit. Dengan statusnya sebagai direktur, ia semakin sering menghadiri pesta-pesta bisnis, menjalin relasi dengan orang-orang berpengaruh, dan menikmati perhatian dari wanita-wanita yang sebelumnya tidak meliriknya. Namun, tak lama setelah perceraiannya, kabar buruk mulai menghantam. Perusahaan tempatnya bekerja mengalami kesulitan finansial akibat keputusan bisnis yang buruk dari para pemegang saham. Laporan keuangan menunjukkan kerugian besar, dan beberapa investor utama mulai menarik diri. Situasi semakin parah ketika sebuah perusahaan raksasa mengumumkan bahwa mereka akan mengambil alih perusahaan tersebut. Berita ini menjadi sorotan besar di dunia bisnis, dan semua orang ingin tahu siapa sosok di balik akuisisi besar-besaran ini. Hari pengumuman kepemilikan baru pun tiba. Dalam rapat tertutup yang dihadiri oleh para petinggi perusahaan, termasuk Reza, CEO baru perusahaan akhirnya diperkenalkan. Saat pintu ruang rapat terbuka, semua mata tertuju pada sosok yang melangkah masuk dengan penuh wibawa. Naila, wanita yang dulu dianggap tidak berkelas, itu kini berdiri di hadapan mereka dengan senyum dingin. Dengan pakaian formal yang elegan dan sikap percaya diri yang tak terbantahkan, ia memancarkan aura seorang pemimpin sejati. Reza terpaku di tempat. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Tidak mungkin. Naila, Bu Rina, yang juga hadir dalam ruangan itu, terbelalak. Ia yang selama ini merendahkan dan mengusir Naila kini menyadari bahwa menantunya itu bukanlah wanita biasa. Naila menatap mereka sejenak, lalu mengambil tempat di kursi utama. Dengan tenang, ia mengumumkan, "Perkenalkan, saya Naila Adiningrat, pemilik utama perusahaan ini." Ruangan menjadi hening. Para eksekutif yang sebelumnya memandangnya sebelah mata kini menyadari bahwa wanita ini bukan hanya seorang mantan istri yang ditinggalkan, tetapi pewaris sah dari salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Lalu, dengan suara tegas, Naila melanjutkan, "Sebagai langkah awal restrukturisasi, beberapa posisi penting dalam perusahaan ini akan ditinjau ulang, termasuk jabatan direktur." Reza menelan ludah. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan benar saja, dalam hitungan menit, ia menerima keputusan yang tak terhindarkan. Pemecatan, tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan. Naila tidak berteriak, tidak membalas dendam dengan kata-kata kasar. Ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin, menyingkirkan orang-orang yang tidak layak berada di posisinya. Reza mencoba berbicara, mencoba meminta Naila untuk memberinya kesempatan. "Naila, aku tidak tahu. Aku menyesal. Aku hanya terbawa keadaan." Namun, Naila hanya tersenyum tipis. "Kesempatan itu sudah pernah kau miliki, Reza. Kau yang menyia-nyiakannya." Dengan itu, ia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan Reza yang terduduk lemas, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, jabatan, kehormatan, dan wanita yang sebenarnya adalah yang paling berharga dalam hidupnya. Setelah Naila mengumumkan pencopotan jabatan Reza, suasana dalam ruang rapat berubah tegang. Para petinggi perusahaan yang sebelumnya menghormati Reza kini memandangnya dengan tatapan berbeda, tidak lagi sebagai pemimpin yang kuat, tetapi sebagai seseorang yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Reza masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Selama ini, ia selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang sedang naik ke puncak kesuksesan. Namun, hanya dalam hitungan menit, semua yang ia bangun runtuh begitu saja. "Naila, kamu tidak bisa melakukan ini kepadaku," katanya dengan suara bergetar, mencoba menahan emosinya. "Aku sudah mengabdikan diriku untuk perusahaan ini. Aku pantas mendapatkan kesempatan kedua." Naila menatapnya dengan ekspresi dingin. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya ketenangan seorang wanita yang akhirnya mendapatkan keadilannya. "Kesempatan kedua." Naila mengulangi kata-kata itu dengan nada lembut. "Lucu sekali. Bukankah dulu aku juga meminta kesempatan kedua? Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu memilih membuangku demi sesuatu yang kamu anggap lebih baik." Reza terdiam. Ia tahu Naila benar. Saat itu, ia memang tidak berpikir panjang. Ia hanya mengejar status, harta, dan gengsi,
tanpa menyadari bahwa wanita yang ia tinggalkan adalah seseorang yang jauh lebih berharga dari semua itu. Sementara itu, Burina yang sejak tadi duduk dengan wajah pucat tiba-tiba berdiri dan menghampiri Naila. Naila, tolong, ini pasti hanya kesalahpahaman. Kamu tahu kan, aku selalu menganggapmu sebagai bagian dari keluarga. Naila tersenyum sinis. Bagian dari keluarga? Ia menggelengkan kepala. Aku tidak pernah lupa, Bu. Ibu yang selalu menganggap aku tidak pantas untuk Reza. Ibu yang mendesaknya untuk menceraikan aku. Sekarang, setelah semua ini terjadi, ibu tiba-tiba menganggap aku bagian dari keluarga. Burina mencoba meraih tangan Naila, tetapi Naila menarik diri dengan lembut. Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya hanya memberikan apa yang seharusnya terjadi. Reza membuat pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Saat itu, seorang staf perusahaan masuk dan memberikan dokumen kepada Naila. Ia membacanya sebentar, lalu kembali menatap Reza. Mulai hari ini, kamu tidak lagi memiliki akses ke fasilitas perusahaan. Kantor, mobil dinas, kartu keanggotaan eksklusif, semuanya dicabut. Kamu akan menerima pesangon, tapi setelah itu, hubungan kita selesai. Reza semakin panik. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga semua fasilitas yang selama ini menopang gaya hidupnya. Naila, aku mohon. Aku benar-benar menyesal. Aku bersedia melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Tolong jangan lakukan ini, katanya. Suaranya nyaris bergetar namun, Naila hanya menghela napas. Reza, ini bukan aku yang melakukan ini kepadamu. Ini adalah akibat dari keputusanmu sendiri. Dengan itu, Naila berdiri dan berjalan keluar dari ruang rapat. Para eksekutif menundukkan kepala saat ia lewat, menunjukkan rasa hormat yang selama ini tidak pernah mereka berikan kepadanya. Sementara itu, Reza terduduk di kursinya, menatap kosong ke depan. Baru kali ini dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan arti dari kehilangan. Di luar gedung, Naila berdiri di dekat mobilnya, menghirup udara segar. Ia tidak merasakan kebahagiaan dalam membalas dendam, karena ini bukanlah tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa dibuang begitu saja. Ia telah mendapatkan kembali kehormatannya. Dan itu lebih dari cukup. Hari itu, gedung perusahaan menjadi saksi bagaimana seorang wanita yang dulu diremehkan kini berdiri sebagai penguasa. Naila melangkah keluar dari ruang rapat dengan kepala tegak. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada gunanya melihat masa lalu yang sudah tertutup rapat di luar. Langit cerah, seolah ikut merayakan kebebasannya. Sopir pribadinya sudah menunggu di samping mobil mewah yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan di depan Reza. Namun, sebelum masuk ke dalam mobil, Naila berhenti sejenak, mengamati gedung yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Dulu, ia pernah berpikir bahwa cinta adalah segalanya. Ia rela mengorbankan identitasnya demi hidup sederhana bersama Reza. Namun, kini ia menyadari bahwa cinta yang sejati tidak akan membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Sementara itu, di dalam gedung, Reza masih duduk diam di ruang rapat yang sudah hampir kosong. Ia masih berusaha memahami bagaimana segalanya berubah dalam hitungan jam. Ia kehilangan pekerjaannya, kehormatannya, dan, yang lebih menyakitkan lagi, wanita yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya, ibunya, Burina, juga tidak bisa berkata-kata. Wajahnya penuh ketakutan. Ia telah kehilangan menantu yang ternyata jauh lebih berharga daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu. Reza yang dulu selalu disanjung sebagai pria sukses kini, hanya menjadi bayang-bayang masa lalunya sendiri. Tanpa pekerjaan, tanpa koneksi, dan tanpa kekayaan, ia jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Para teman yang dulu selalu mengelilinginya mulai menjauh. Karin, wanita yang pernah dianggapnya lebih baik dari Naila, ternyata hanya tertarik pada statusnya. Saat ia kehilangan segalanya, Karin pun menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Naila menjalankan bisnisnya dengan penuh ketegasan dan kebijaksanaan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan yang ia akuisisi perlahan bangkit dari krisis. Para karyawan yang bekerja keras tetap dipertahankan, sementara mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi, seperti Reza, telah disingkirkan. Suatu hari, tanpa diduga, Reza datang menemui Naila di kantor pusat perusahaannya. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal atau mobil mewah. Penampilannya jauh lebih sederhana, bahkan terlihat sedikit lusuh. Naila, bolehkah aku bicara sebentar? Tanyanya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya.
Naila mengangkat wajahnya dari dokumen yang sedang ia baca. Matanya menatap mantan suaminya dengan penuh ketenangan. Apa yang bisa aku bantu, Reza? Tanyanya Reza terdiam. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku hanya ingin minta maaf. Aku bodoh. Aku terlalu buta untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Aku menyesal telah melepaskanmu. Naila tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Reza, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Reza menatapnya dengan harapan, tetapi Naila melanjutkan, tapi itu tidak berarti aku akan mengulang kesalahan yang sama. Jawaban itu menghancurkan harapan terakhir Reza. Ia menundukkan kepala, menerima kenyataan bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Saat Reza pergi dengan langkah berat, Naila kembali ke pekerjaannya. Ia telah memenangkan pertarungan ini, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan membuktikan bahwa ia lebih kuat dari yang pernah dipikirkan siapapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasa benar-benar bebas.